Terkait dengan program-program prioritas ya Iya, Pak ya, ini juga mungkin yang tentunya dinantikan oleh warga Banten atau masyarakat iya, Banten ya Pak ya. iya, Tadi kita lihat bahwa Banten selama ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan juga iya, persoalan seperti misalnya infrastruktur, betul, pendidikan juga begitu betul, dan juga ada pengentasan kemiskinan ya Pak betul. ya. Dari Bapak sendiri untuk program prioritas 100 hari ke depan Pak Iya, seperti apa? Ini tentunya yang dinantikan juga ya oleh iya, masyarakat. baik. Ya, yang pasti saya akan mengoptimalkan yang telah disusun oleh kawan-kawan DPRD dan pemerintah Provinsi Banten hari ini dalam eksekusi ke depan dan kemudian langsung berdampak kepada masyarakat. Tadi sekolah gratis telah akan kita laksanakan di tahun ajaran baru. Kemudian kita juga harus memikirkan tentang kemiskinan ekstrim. Ya, tahun 2023 angka kemiskinan ekstrim kita itu di atas 1%. Nah, 2024 bulan Maret kemiskinan ekstrim kita sudah turun, tapi jumlahnya masih besar, 79.000 masyarakat kita. Dan ini harus kita lakukan upaya-upaya. Ada 3 hal yang akan kita lakukan. Pertama adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kemudian itu juga menyasar anak-anak terlantar, disabilitas terlantar, orang tua terlantar. Dan kemudian kita juga harus membantu masyarakat yang sudah punya embrio berusaha dengan bantuan usaha ekonomi produktif. Nah, semua ini sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, tapi yang harus kita upayakan mengawal itu benar-benar berdampak Ya. bagi masyarakat. Jadi sebenarnya nggak ada hal baru dalam pemerintahan daerah ini, karena ada mandatori-mandatori yang diputuskan dan kita ini kan menggunakan undang-undang pemerintahan daerah. Harus dilanjutkan ya Harus Pak dan dilanjutkan, itu kan yang diwujudkan. dibilang sustainable development goals itu, SDS itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi saya merasa tidak perlu membuat khusus tim transisi karena nanti justru akan jadi bias ya. Tumpang Karena tindih ya Pak? ya tumpang tindih karena kan udah ada DPRD, Ya. sudah ada PJ Gubernur, ya kan? Dan kemudian kita menggunakan ASN yang ada. Kita kan nggak mungkin bawa dari luar. Atau swasta kita mau jadiin apa? Kepala dinas kan nggak mungkin juga. Jadi kita hanya meminta kepada kawan-kawan ASN, yuk fokus kepada pejabat-pejabat OPD, yuk kita fokus bagaimana kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai pemerintahan daerah dan kemudian berkolaborasi dalam menunjang program-program pemerintah pusat. Karena justru yang paling banyak itu adalah program pemerintah pusat. Banten harus bisa menerima dan kemudian membantu melaksanakannya supaya akselerasi pembangunan di Provinsi Banten bisa maksimal. Baik, lalu terkait dengan anggaran nih Pak ya. Kalau Ya, kita lihat ini APBD Provinsi Banten ini tahun 2025 ini mencapai 11,8 triliun rupiah Pak. ya, Yang kalau kita lihat terdiri dari 152 program pemirsa, ini ada 330 kegiatan, ya, lalu ada 1.253 subkegiatan untuk mandatory spending Pak. oke, Kita lihat ada pendidikan yang sebesar 33,51%, lalu kesehatan ada sebesar 12,51%, dan juga infrastruktur nih Pak yang juga sangat-sangat penting ya Pak. Ini ada di 40,35%, belanja pegawai ada di 19,8%, dan juga PIP ini sebesar 0,14%, serta PSDM aparatur ada di 0,33%. Nah, bagaimana Anda melihat ini Pak? Apakah angka ini sudah cukup ideal Pak ya. untuk bisa mewujudkan visi misi dan juga program-program, apalagi pos-posnya ini kan harus sangat-sangat tepat ya Pak ya, agar semuanya bisa berjalan optimal. Betul. Oke, APBD ini kan memang ada parameter-parameter, ada batasan-batasannya juga. Bahwa kita nggak boleh kurang dari 20% menganggarkan untuk kegiatan. Alhamdulillah Provinsi Banten justru jauh di atas itu 33%. Ditambah lagi kita ada sekolah gratis tadi. Ya. Dan kemudian infrastruktur juga tidak boleh kurang dari 40% dari total APBD. Nah, kita sudah masuk ke sana. Tapi kalau bicara tentang infrastruktur, kan tidak semuanya jalan. Salah satu infrastruktur itu adalah pembangunan sarana prasarana sekolah. Kita juga harus bangun ruang kelas baru. Kita juga harus bangun unit sekolah baru dan banyak lagi. Dan kemudian beberapa OPD juga membangun secara fisik infrastruktur. Ditanya apakah ideal atau tidak, ya tentu kendala kita adalah keterbatasan anggaran. Ini kita nih berbatasan langsung dengan Jakarta. Masyarakat akan membandingkan kita dengan Jakarta. Jakarta APBD-nya 90 triliun dan Jakarta tidak mengenal istilah option pajak. Di Provinsi Banten sudah ada option pajak, maka APBD kita turun nih sebenarnya. Kalau dari sisi angka APBD kita turun. Ya, yang tadinya kita tidak ada option pajak, sekarang ada option pajak walaupun secara substansi tidak banyak yang berubah. Tapi di sini tantangan kita adalah bagaimana infrastruktur di Provinsi Banten yang luas ini bisa dioptimalkan. Tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten terkait dengan jalan yang merupakan kewenangan provinsi
insya Allah gubernur-gubernur sebelumnya telah menyelesaikannya. Yang perlu kita lakukan adalah merawatnya. Dan kemudian kita juga harus bisa membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah. Itu Lebak, Pandeglang, fiskalnya kan sangat rendah. Bagaimana infrastruktur yang menjadi tanggung jawab mereka bisa kita support juga, selain dari pusat juga. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau ditanya apakah sudah ideal, ya tentu belum ideal ya. Karena infrastruktur kita di sebagian wilayah Provinsi Banten masih sangat tertinggal.